Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kehadiran-Mu sore ini ada di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Engkau punya pesan, Engkau punya satu semangat buat setiap kami yang hari-hari ini kami menghadapi tekanan yang besar, kami menghadapi masalah yang besar. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau juga punya rencana yang besar buat setiap kami di balik masalah kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya ya untuk bisa sharing firman. Saya sudah mungkin kedua kali atau tiga kali ya, udah lupa berapa kali ya. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana mengubah masalah menjadi berkat ya. Seringkali kita ini kalau dengar masalah itu pasti takut. Kita sudah bayangin masalah itu Bu Eli menakutkan, serem, kayak horor ya. Kita kalau sudah dengar masalah, kita pasti sudah pikiran kita sudah apa? Negatif ya. Tapi buat Tuhan ketika kita menghadapi masalah justru buat Tuhan itu positif loh. Coba kalau saudara hari ini dikasih terus berkat manis-manis, nanti kencing manis enggak saudara? Nah, terlalu manis. Hidup ini kalau enggak ada yang namanya masalah, saudara enggak akan pernah menyediakan waktu buat Tuhan. Mungkin Tuhan cuma dibuat ban serep. Ya, Tuhan aku lagi butuh ini baru. Tapi jujur lewat masalah itu baik. Nah hari ini yuk kalau saudara tahu lewat masalah kita baca dulu terlebih dahulu Keluaran 20 ayat 20 ya. Kita baca terlebih dahulu Keluaran, di sini saya sampai lihat di belakang. Keluaran 20 ayat 20 ya. Saya dari Malang, tadi pagi saya pelayanan di Malang. Habis makan langsung ke sini saudara ya. Puji Tuhan jalanan tadi ya agak macet, tapi ternyata Tuhan itu bisa buat saya tiba di tempat ini on time saudara ya. Makanya Tuhan itu hebat loh. Kita mungkin kalau mereka-rekakan waktu kita nggak bisa seteliti Tuhan, tapi Tuhan tuh walaupun macet, walaupun tadi puter gini ya, tapi datangnya tepat waktu saudara. Ya, itu kenapa? Karena Tuhan itu sudah tahu segala sesuatu, makanya kita ini jangan takut. Hari ini kalau kita lihat hari esok semua, ya, yang saudara lihat pasti masa depan tuh kok gelap ya Bu Elina, seperti ini gelap gitu ya. Mau lihat ke depan ya gelap, lihat kemana-mana kok rasanya tertutup tembok yang gelap gitu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sudah tahu jalan hidup saudara. Nah, apa yang dikatakan? Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencobai kamu, dengan maksud supaya takut akan Tuhan ada padamu dan agar kamu juga jangan berbuat dosa. Orang kalau enggak ada masalah hari-hari ini kita ini kurang takut hormat sama Tuhan ya. Terutama kalau Tuhan ngomong, kita pasti bilang gini, enggak Tuhan enggak bisa, Tuhan ngampuni itu ya ada batasnya, itu salah Alkitab itu Tuhan. Mengampuni 70 kali 7 kali itu salah, itu enggak cocok ya. Kita sering kali hidup di dalam pembenaran, bukan kebenaran. Kita merasa kalau ngampuni terus 70 kali 7 kali itu bego Tuhan. Nanti jadi keset. Kok enak kita disakiti ngampuni terus kapan didikan? Sementara kalau tunggu waktunya Tuhan, Tuhan juga maha sabar, enggak dididik-didik ya. Kemarin saya punya jemaat 2 hari yang lalu, berarti sebelum kemarinnya. Jemaat saya itu sering curhat sama saya. Bu Eli, saya ini sudah putus asa. Lihat suami saya enggak berubah-berubah. Tiap kali kalau ketemu saya ini bukan disiksa secara fisik, bukan KDRT, tapi saya ini disiksa secara mental. Ya, saya tiap hari dikatai istri bodoh, istri enggak tahu diri. Tiap kali saya itu selalu diancam dicerai ya. Sering kali kalau saya menolak dicerai itu dia selalu
selalu mengatakan bahwa saya ini istri yang sudah tidak ada gunanya. Padahal Bu Eli, saya ini istri yang termasuk ya, saya ini ya hidup hemat, ya setia, ya tidak pernah nuntut. Saya juga kerja, segala sesuatu saya itu sudah tidak pernah nuntut. Tapi tiap hari tekanan mental itu selalu ada. Suami saya ini pasti NPD Bu Eli, sudah tidak pernah mau merasa salah. Orang kalau hidup sama suami NPD itu kayak suami yang sakit jiwa Bu Eli. Boleh ndak cerai? Saya bilang, sudah Bu, ndak usah cerai, ibu bertahan. Toh ibu bertahan sekarang menderita, pada saat sudah berbuat baik, sudah di jalannya Tuhan. Kan ini cuman pikul salib. Kan di balik salib itu mulia, daripada ibu nanti kalau cerai, ibu berdosa, ibu jadi pikul dosa, apalagi ibu membalas. Saya cuma bilang gitu, 2 hari yang lalu dia nangis, dia bilang, Bu apa saya mau cerai, enggak usah. Ayo Bu, semangat Bu, yang pikul dosa aja bisa ketawa, masa ibu, Tuhan di pihak ibu, sana iblis di pihaknya suami, masa ibu kalah. Ayo Bu berjuang ya. Besok tadi malam saya mau tidur, saya buka handphone, saya lihat handphonenya dia, saya sampai ulang-ulang baca, sampai tidak yakin saya kirim lagi, siapa? Dia tulis, Bu Eli, terima kasih, suami saya sudah meninggal dunia tadi jam 7 malam. Kok terima kasih ya? Saya bingung gitu ya, saya langsung kirim, ini apa artinya? Terus dia telepon, Bu, suami saya benar meninggal. Suami saya itu kemarin masih ngotot maki-maki saya mau cerai Bu. Ternyata jam 7. Nah orang biasanya ya logika. Kalau ditinggal suami meninggal gimana? Nangis kan? Ndaknya ini. Bu, saya sudah bebas. Waduh, merdeka saudara. Saya bilang kok bisa bebas Bu, lalu suami meninggal ya gimana enggak bebas. Ini duri dalam daging bertahun-tahun yang mungkin didoakan Tuhan cepat ambil duri dalam daging, ambil. Ternyata jam 7 malam. Loh jujur loh, sampai saya baca WA-nya itu ulang-ulang. Apa toh artinya? Masa bisa ngomong terima kasih Bu Eli, suami saya sudah meninggal. Loh suami meninggal terima kasih saudara. Kita hari-hari ini nggak ngerti loh, makanya dari setiap kehidupan ini nggak usah menyerah. Ya, saya cuman tadi gurau-gurau aja sama saya share di grup pengerja saya di koordinator, itu sampai dibuat gurauan. Makanya suami-suami, katanya salah satu pengerja saya, suami kalau selingkuh tuh memang 2 pilihan, kembali ke rumah istri atau ke rumah bapak. Nah ini, ya kalau enggak mau ke rumah istri, enggak mau baik sama istri, ya kembali ke rumah bapak di surga. Ya tinggal ini pilihannya, enggak ada pilihan ketiga. Pilihannya cuma kembali ke rumah istri atau ke rumah bapak. Dan pilihan itu enggak bisa ya, mungkin bertahun-tahun Tuhan sudah kasih kesempatan. Ya ini tadi, kalau hari ini kita menghadapi apapun tantangan, jangan cari solusi masalah kita. Gimana ya Bu Eli? Ya lihat banyak orang bunuh diri. Tadi pelayanan di Malang diingetin ada orang dari Malang yang masih muda, ya dulu pengusaha yang sukses, ketika tumbang cari masalah, ya bukannya solusi malah cari masalah, katanya pinjol dimasukin judol. Lah ini bingung, pinjol, saya bingung, pinjol, pinjam-pinjol, uangnya pinjol dimasukin judol. Lah ini kan bapak belur dua-dua saudara. Akhirnya dua-dua. Pinjol dimasukin judol, judolnya habis. Judol bayar, ini juga harus bayar. Lah ini kan 2 babak belur. Tapi pikiran orang mungkin, dalam pikiran saya analisa, mungkin kalau orang sudah kepepet, enggak ada jalan lain. Mungkin harapannya utang pinjol 1 juta, dimainin judol bisa untung 2 juta, 1 juta bayar pinjol, 1 juta bisa dapat. Nah ini kan pikiran konyol saudara.
Ini semua bukan jalan yang dikehendaki Tuhan. Makanya kalau kita menghadapi masalah, kita jangan cari solusi masalah. Karena tujuan Tuhan itu maksudnya, intinya dengan semua yang terjadi dalam hidup kita. Tiba-tiba yang besar dalam hidup kita habis. Dulu punya rumah besar, sekarang kecil Bu Eli. Deposito besar, sekarang kecil. Pabrik besar, sekarang cuman pabrik kecil. Tujuannya apa? Yang besar diproses supaya hidupnya jadi benar. Lah kalau besar terus tapi hidupmu tidak benar, itu bukan tujuan Tuhan. Makanya yuk kita lompat di Yeremia 18 ayat 11 dan 15. Yeremia 18 ayat 11 dan 15. Sebenarnya masalah hari-hari ini yang penting itu selesaikan dulu masalah kita sama Tuhan. Itu selesai dulu. Kalau masalah kita sama Tuhan tidak selesai-selesai, saya sering kali khotbah, kita ini tidak bisa. Ya, untuk maksa yang namanya kalau Tuhan yang menutup pintu, tidak ada yang membuka. Kalau Tuhan yang mengeraskan hatinya Firaun, tidak ada yang bisa melembutkan. Tuhan masih mengeraskan, Tuhan masih menutup pintu. Bahkan kalau Tuhan masih bawa jalan hidup kita ini bukan yang paling dekat. Bangsa Israel itu dengan sengaja dibawa putar. Karena apa ya, tujuannya Tuhan tercapai. Lah kalau ini dikeraskan, ini masih ditutup, ini masih dibawa jalan berputar. Saudara, kira-kira bisa enggak membuka pintu yang belum waktunya? Capek nanti. Duh Tuhan, kok enggak terbuka-buka? Saudara pakai dengan berbagai macam cara mencoba membuka pintunya Tuhan. Sementara firman sudah berkata, jika aku yang menutup pintu, enggak ada yang bisa membuka. Kekuatan kita pakai judul, pakai yang namanya pinjol ya. Mau cari orang yang pinter sekalipun kira-kira itu bukan pintu yang terbuka. Tapi saudara yang paksa. Nanti ada harga yang harus dibayar. Yuk kita baca Yeremia 18. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah, apa permintaan Tuhan hari ini? Supaya masalah kita hari-hari ini sudah, apapun masalah kita itu bukan masalah. Saudara percaya, apa yang jadi masalah buat kita itu bukan masalah loh buat Tuhan. Hutang bangkrut masalah buat Tuhan, buat kita masalah. Tapi buat Tuhan memulihkan yang bangkrut mau jadi kaya itu balik telapak tangan. Buat kita kanker masalah, tapi buat Tuhan kanker mau stadium 4. Kalau kuasa bilurnya hari itu menyembuhkan, yang stadium 4 itu loh sembuh. Hari ini semua masalah yang menurut kita masalah kita ini besar ya, aduh berat. Karena memandang dari ukuran kemampuan kita. Tapi buat Tuhan semuanya enggak ada masalah saudara. Berikutnya yuk kita lihat. Apa yang Tuhan mau hari ini yaitu sesungguhnya, yang mana tadi sampai lupa. 15. Baiklah kamu masing-masing apa saudara? Bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Hari ini kita tahu bahwa tujuan Tuhan semua dari setiap masalah, kalau kita mau lihat berkat-berkatnya Tuhan, tahun ini sampai tahun ke depan, kita tidak akan melihat keadaan makin mudah, semua makin sulit. Kita aja lihat hari-hari ini, lihat kebutuhan yang ada di semua harga itu sudah naik. Sementara orang banyak mengeluh. Orang lari ke luar negeri, orang pikir bisa dapat dolar untuk hidup. Tapi hidupnya kan di luar negeri juga. Semua juga naik. Semua resesi saudara, semua krisis. Tapi saya percaya bahwa orang-orang yang hidup hari ini dalam pertobatan dan seperti yang Tuhan katakan, perbaiki, itu loh perbaiki. Mungkin kita kalau jadi orang baik, enggak mungkin, hari ini bertobat kita bisa 100%
bisa jadi orang kudus. Enggak, saya sendiri kalau orang tanya, Bu, Ibu jadi hamba Tuhan tiap kali khotbah bisa enggak jatuh dalam dosa? Oh bisa. Dicubit orang ibu masih bisa marah. Oh marah saudara, siapa yang bilang normal itu? Tapi saya ingat perintah Tuhan, marah tidak boleh lebih dari matahari terbenam. Artinya saya nggak mau marah lebih dari 1 hari. Ya memang bisa marah, nggak mungkin. Tuhan tidak kasih batasan, jangan marah. Nah boleh marah, orang bisa marah, tapi tidak boleh lebih dari 1 hari. Tapi jauh alangkah lebih baik, saudara jangan kasih kesempatan daging itu berlama-lama. Kalau sudah tahu sadar, Tuhan bilang gini, perbaiki. Berbalik, sudah tahu marah itu tidak mengerjakan kebenaran, malah marah itu membuka celah buat iblis untuk membuat engkau diberi kesempatan sama iblis, engkau jatuh dalam dosa. Lebih baik cepat berbalik, jangan marah, mengampuni, sabar, perbaiki aja tingkah laku kita. Tidak usah lihat jari kita, tidak usah nunjuk orang, lah marah gara-gara dia salah, tidak usah. Kita hidup sangkal diri kita setiap hari, tidak usah sangkal di orang lain. 15, tetapi umatku telah melupakan aku. Sampai di situ terlebih dahulu. 3 hal. Hari ini kita tahu bahwa hidup kalau masalah, bisa dibuka ya PowerPoint-nya. Oh enggak ada, PowerPoint-nya enggak ada ya. Yang 3 tadi, saya kasih 3 tadi. Sekarang bisa enggak ya dibuka? Karena kalau enggak ada PowerPoint ini saya kirim ya Pak. Sekarang bisa enggak ya? Tadi saya pikir sudah dicatat. Tadi makanya saya enggak ini. Sudah saya kirim. Nah, jadi 3 hal ya. Hari ini 3 poin yang saya akan tunjukkan ya. Mengubah masalah menjadi berkat ya. Yang pertama itu 1, bertobat dari tingkah laku yang jahat. Itu tadi ya. Kalau kita mau melihat masalah kita bukan jadi masalah ya. Tuhan tuh cuman ingatkan gini, apa yang jadi masalahmu semuanya itu yang lahiriah, badai yang di luar itu tanggung jawabku. Aku pasti meredakan. Tapi badai di dalam hidupmu itu bagianmu. Tuhan tidak bisa meredakan badai dalam hidup kita. Kalau kita hari ini tidak punya keinginan untuk kita bertobat dari tingkah laku. Semua badai apa yang ada di dalam hidup kita hari ini? Badai suka marah, badai sakit hati, badai suka maki orang, badai suka iri hati sama orang, ya. Badai takut khawatir itu termasuk badai saudara. Karena roh ketakutan, kekhawatiran itu jelas bukan dari Tuhan. Jangan anggap remeh yang namanya badai takut khawatir. Karena orang benar harus hidup oleh iman, bukan takut loh. Hari ini kalau saudara hidup takut khawatir berarti engkau bukan orang benar. Makanya Tuhan proses terus. Sampai tiap hari walaupun engkau lihat lembah apapun kita lewati, kita bisa berkata sama masalah, hai masalah, aku tidak akan takut bahaya sebab engkau besertaku. Hari ini kita jangan pernah takut. Badai ini Tuhan sedang lihat. Yang luar aman. Tuhan bilang gini, yang luar keuanganmu aman. Aku tahu jalan hidupmu. Aku sudah pegang kendali hari esokmu. Semua aman. Apapun badai hidup kita, mau keuangan, rumah tangga, anak-anak, sakit penyakit, semua aman. Tapi badai di dalam hidup kita hari ini yang jadi masalahnya Tuhan. Tuhan hari ini mau setiap kita 3 hal itu tadi. Bertobat dari tingkah laku yang jahat. Perbaiki tingkah laku dan perbuatan kita. Yang ketiga, jangan pernah melupakan Tuhan. 3 hal ini yang akan saya bahas. Supaya kita tahu masalah jadi berkat itu gampang saudara. Tapi
paling merubah susah itu mengubah hidup kita. Mengubah masalah kita Tuhan cuma sekejap. Ayo coba, mau miskin kaya sekejap enggak? Rumah 1 jadi 10 sekejap enggak kalau Tuhan mau? Perempuan 12 tahun pendarahan, 12 tahun hanya sekejap sembuh total. Tapi buat Tuhan mengubah hidupmu itu enggak bisa balik telapak tangan. Butuh yang namanya masalah, butuh yang namanya proses supaya kita ini bertobat, hidup memperbaiki dan hidup tidak akan pernah melupakan Tuhan. Kalau terlalu enak, Tuhan dibuat ban serep. Saudara tidak menjadikan dia Tuhan, tapi satpam. Ya, Tuhan jagai anakku, jagai hartaku, jagai rumahku, satpam. Tuhan, saya sakit encok Tuhan, sembuhkan saya dokter. Ya, saudara mau jadikan Tuhan apa lagi? Tuhan saya butuh uang ATM. Jujur, Tuhan saya butuh mujizat surprise Sinterklas. Tuh, jujur, orang kalau hidup terlalu nyaman, kita ini sering kali tidak hormat takut sama Tuhan. Kita tidak punya sikap hormat. Tuhan disuruh-suruh. Tuhan disuruh untuk menyenangkan hatimu. Sementara tugas kita menyenangkan hatinya Tuhan. 3 hal yuk kita bahas satu persatu. Ya, terima kasih multimedia udah cepet ya. Nah, yang pertama bertobat dari tingkah laku. Yuk buka Yehezkiel 7 ayat 8. Ya, kita semua hari-hari ini yuk Tuhan lagi lihat tuh dalam hidup kita. Badai apa yang paling besar? Yang dilihat, takut sama keuangan. Ya, kita cuma takut uang kita. Banyak orang hari-hari ini lebih takut tidak punya uang daripada takut Tuhan. Loh sungguh, banyak orang kalau sudah tidak punya uang, nah itu bunuh diri tadi itu. Ya, tapi coba kita belajar. Kita hari ini walaupun keadaan susah, tapi belajar hidup takut akan Tuhan. Saudara jangan main-main. Saya punya satu ayat yang bagus. Kalau enggak salah di Mazmur berapa ya, takut Tuhan. Mazmur 25 ayat 17 kalau enggak salah. Kalau enggak salah ya benar ya saudara. Coba saudara lihat, ini bagus ayat ini. Kalau kita hidup takut akan Tuhan ya. Mazmur 25 ayat, bukan. Takut akan Tuhan itu Mazmur 25 sebentar ya. Itu ayat ini bagus. Ayatnya tulisannya gini, akan menetap di dalam kebahagiaan. Bisa dibantu enggak ya ayatnya? Nah, kalau saudara tahu hari ini mungkin saudara sudah enggak punya uang ya. Saudara mungkin sudah kepepet, Tuhan saya itu sudah enggak punya apa-apa ya. Kita mungkin hari ini hidup di dalam keterbatasan, sudah enggak punya modal. Nah, Mazmur 25 ayat 13, benar. Nah ya, orang atasnya berarti 12 ya. Orang itu siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan, apa saudara? Menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Berikutnya, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Hebat enggak saudara? Misal ini contoh, kalau kita lagi ngalami bangkrut ya, kita menyadari iya Tuhan dulu aku itu serakah, cinta uang. Kalau buka mata yang dipikir bukan BTBU, terus butuh uang, enggak pernah butuh Tuhan. Rasa aman saya dulu ada di uang, bukan di Tuhan. Kita bangkrut dan kita mulai berubah, berbalik. Yang tadinya cinta uang, cinta Tuhan. Yang tadinya buka mata, cuman inget uang, harta, inget Tuhan. Kira-kira orang yang takut akan Tuhan pada waktu engkau bangkrut, Tuhan akan menunjukkan jalan. Bahkan jalan yang ditunjukkan itu bukan jalan buntu, tapi jalan yang menetap dalam kebahagiaan sampai yang namanya anak cucunya nanti akan mewarisi bumi. Saudara lihat, hari ini enggak ada loh masalah yang menutup masa depanmu kalau kita bertobat berbalik.
Itu tadi. Yuk kita lihat, kita lanjutkan tadi ya. Bagaimana yang pertama Yehezkiel 7 ayat 8. Sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku atasmu, melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, membalaskan kepadamu segala perbuatan yang keji. Jadi hari ini yang kita perbaiki itu tingkah laku, perbuatan, bahkan buka Mazmur 37 ayat 27. Mazmur, kenapa kita perlu bertobat? Supaya Tuhan hari ini melihat kalau kita sudah jadi orang takut akan Tuhan, Tuhan akan buka berkat ada di atas kepala orang benar. Bukan lagi kita hari ini menciptakan masalah yang membuat kita terus berbuat dosa, sementara upah dosa itu selalu ada, walaupun dosa diampuni. Akibat dari dosa kalau kita tidak segera relakan hatimu berbalik dan bertobat, maka satu pintu itu tidak akan buka banyak pintu. Saya waktu ngalami masalah, saya ngerti yang namanya kebenaran firman, saya tidak hidup dalam pembenaran. Tuhan, saya bisa gini gara-gara dia. Tuhan, saya bisa gini gara-gara dia. Enggak, tapi langsung saya mengubah hidup saya supaya hidup saya dalam perkenanan Tuhan. Di situ satu pintu itu membuka banyak pintu dalam kehidupan saya. Nah, Mazmur 37, jauhilah, disuruh apa saudara? Suruh terus hidup dalam dosa? Enggak. Mulai sekarang kalau sudah tahu marah itu tidak baik, saudara jangan terus hidup dalam marah. Ini mulai dijauhi. Kalau kita mulai takut, khawatir ini sudah tidak benar, jauhi. Daripada takut hidup dalam percaya, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal apa saudara? Selama-lamanya. Makanya 3 hal buka PowerPoint-nya. Hari ini kita mau bagaimana masalah itu nanti akan jadi berkat ketika kita hari ini memperbaiki tingkah laku yang jahat. Tadi ada kata-kata perbuatan yang keji itu dibuang semua. Bertobat sudah, respon yang salah ya, tingkah laku apa yang selama ini jadi kebiasaan kita yang tidak berkenan sama Tuhan. Mungkin kita suka takut, suka depresi, kita suka merenungi nasib, kita suka menghakimi orang, kita suka menyalahkan orang, kita suka responnya selalu salah. Orang respon salah itu sedikit-dikit emosi, sedikit-dikit egois. Emosi, egois, ego itu dicoret dalam hidup kita. Kita lebih baik punya penguasaan diri yang baik, jadi yang sabar, jadi orang yang rendah hati, direndahkan orang enggak apa-apa, responmu jangan salah. Kemarin saya khotbah tentang bagaimana mengobati kepahitan itu direspon orang banyak saudara. Orang bilang gini, Bu, saya mau praktek benar khotbahnya Ibu. Saya cuma bilang gini, kalau kita sedang disakiti orang, respon kita bagaimana mengobati hidup kita. Yang pertama, jangan hari ini meresponi perbuatan jahat, tapi dimaklumi. Iya ya Tuhan, dia itu kan tidak tahu apa yang dia perbuat, dia itu error, dia itu dibutakan iblis, dia itu tidak sadar, dia itu lagi mabuk hawa nafsu kedagingan. Nah, saya hari ini harus memaklumi orang yang tidak tahu apa yang dia perbuat. Yang kedua, hari itu saya ajari, yang kedua tidak boleh mengingat-ingat kesalahan orang. Daripada mengingat, lebih baik mengampuni. Saudara, kalau mengingat perbuatan orang yang menyakiti kita, kita sakit hati enggak tiap hari? Orang sakit hati cepat mati loh saudara. Jujur, saya punya jemaat mati muda-muda karena sakit hati. Tiba-tiba vonis kanker stadium akhir. Kenapa? Karena tiap hari yang diingat bukan yang baik, nginget sakit. Coba kalau saudara ingat perbuatan menyakitkan, saudara ikut sakit enggak saudara? Sakit rasanya. Tiap hari kan hidupmu masih gini. Gitu. Tapi kita enggak bisa balas. Apalagi satu rumah dengan lu lagi. Lo satu rumah, jujur iblis pasti pakai orang-orang yang jengkelin, enggak mungkin orang jauh. Kalau orang jauh ya sudah emangnya. Tapi kalau orang dekat ketemu lagi mertua, nenek lampir. Ya, saudara mungkin bisa ketemu gitu. Tapi mukanya mertua gini.
pasti perbuatan baik saudara nanti kalau mertua saudara sudah masuk kamar, tua ini, tua-tua sudah, kok enggak mati-mati, enggak setruk-setruk toh Tuhan. Lu jujur, tiap hari kita pasti melakukan respon yang salah. Makanya hari ini kita bangun semua ya, perbaiki. Jadi 3 hal, perbaiki tingkah laku. Yuk kita lihat yang kedua. Markus 7 ayat 6. Markus 7 ayat 6 sampai 8. Yuk kita lihat. Kita mau belajar sesuatu yang gampang untuk kita praktekkan. Saya percaya kalau kita hidup hari ini bukan cari solusi masalah badai yang di luar, yang di dalam. Kita cari solusi gimana caranya supaya badai takut reda. Ya percaya kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa berjalan maju, kita hidup dengan takut khawatir. Kita harus hidup dengan iman. Yang baca yuk, jawabnya kepada mereka, Markus 7 ayat 6 sampai 8. Jawabnya kepada mereka, benarkah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang yang munafik? Seringkali kita juga loh, hari-hari ini jangan jadi orang Kristen status sejak lahir. Tapi senyatanya kalau di mata Tuhan kita munafik, percuma saudara. Kalau hari Minggu saya punya jemaat, ya, kalau cerita sampai nangis-nangis, dia bilang gini, Bu, saya itu punya suami yang penuh kepalsuan. Suami saya itu pelayan Tuhan. Tapi Bu, kalau Minggu aja kayak malaikat, gimana? Ya kalau Minggu itu saya digandeng, saya dikenalin ini istri saya, duduk, ayo duduk. Tapi amit-amit Bu, kalau Senin sampai Sabtu demit kalah Bu Eli. Hah? Bu Eli kelakuannya lebih, gimana? Bu Eli tahu kalau nyuruh saya, enggak pakai nama sopan kayak ini istri saya, tolong enggak, ambilin. Nanti kalau saya salah sedikit, yang namanya kebun binatang semua keluar Bu Eli. Bu Eli itu namanya malaikat jelmaan iblis Bu Eli. Bener enggak cocok Bu Eli. Nah ini hari-hari ini kalau kita hidup, walaupun kita sudah berbuat baik, mungkin kita sudah sumbang gereja, kita sudah banyak persembahan. Kalau hidupmu hari ini cuman munafik di hadapan Tuhan, saudara enggak akan pernah dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi kita hari ini yuk baca. Sebab ada tertulis bangsa itu memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan. Seringkali kita cuma cari panggung buat dihormati manusia. Ya, tapi perintah Allah tiap hari kita disuruh sabar, disuruh tidak boleh sakit hati. Yang disuruh-suruh jangan-jangan itu saudara lakuin terus. Makanya hari ini kalau kita mau lihat masalah itu akan jadi berkat buat hidupmu, perbaiki badai dalam hidup kita. Saya bisa jadi hamba Tuhan hari ini kayak mimpi. Makanya kalau orang tanya, Bu Eli, mujizat apa yang terbesar dalam hidupmu? Saya jawab, saya dari ibu sosialita yang tidak bisa apa-apa, yang bodoh bisa jadi hamba Tuhan. Itu karya Tuhan, hebat. Itu luar biasa loh buat saya. Kenapa? Karena buat saya mimpi dan tidak punya rencana saya bisa jadi hamba Tuhan itu. Misalnya kalau saya tidak ada masalah, hidup saya di zona nyaman. Tuhan kasih proposal sama saya. Eli, sekolah Alkitab, ayo jadi hamba Tuhan. Saya coret langsung. Tidak mau. Jujur, di tengah proses sekalipun. Sebelum COVID, saya dipanggil Tuhan untuk khotbah tiap hari. Saya tolak. Saya bilang ini, Tuhan, kalau saya disuruh kesaksian, oke Tuhan. Tapi jangan suruh saya khotbah. Tanya mama saya dulu di awal saya mendirikan PD Victory. Pengerja saya ancam, awas ya, jangan jadwal saya jadi pembicara. Saya enggak mau. Loh namanya gembala itu kan harus tampil. Oh enggak bisa. Kalau bisa 6 bulan sekali baru khotbah. Kata pengerja saya. Loh lari saya dari panggilan Tuhan. Saya bilang Tuhan enggak mungkin model tampang saya bisa jadi pengkhotbah. Wong ngomong aja.
Lo nggak mungkin saudara. Loh Bu Eli lah sekarang saya ketemu teman saya SMP, SMA. Eli, kasih tahu rahasianya. Kamu belajar ngomong dari mana? Apakah ada melatih ilmu untuk belajar ngomong seperti kamu? Enggak saudara. Ini semua karena kasih karunia. Kenapa? Ketika saya bisa hidup pikul salib dengan hidup hari ini, dengan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, di situ Tuhan kasih saya kepercayaan hari ini. Jadi penginjil, jadi penjala jiwa, malah dikasih bonus. Saya bisa tulis buku renungan sudah hampir 14 tahun saudara. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Mimpi saudara, 3 hal yuk buka. Nah ini, kita semua hari-hari ini yuk perbaiki tingkah laku kita hari ini, yaitu jangan munafik. Sudah, mulai sekarang apa adanya, bukan ada apanya. Hidup apa adanya. Apa yang jadi perintah Tuhan hari ini lakukan sudah. Kalau Tuhan tegur hidup kita, kamu harus sabar, kamu tidak boleh takut, tidak boleh pesimis. Orang ikut Tuhan itu harus optimis. Walaupun yang ada di tangan kita semua sekarang serba sedikit. Kalaupun serba sedikit, mungkin kita cuma punya 5 roti, 2 ikan. Yang dibutuhkan 5.000, kalau kita nggak pernah punya optimis sama Tuhan, bisa enggak 5 roti 2 ikan jadi 5.000, sisa 12 bakul? Enggak ada. Itu enggak akan ada pelipat gandaan. Tapi karena kita optimis, walaupun yang ada di depan mata kita rasanya mustahil, mustajab, tapi karena kita tahu kepada siapa kita berjalan, kita enggak jadi orang yang munafik. Amin. Banyak orang berkhotbah jangan takut, jangan khawatir, tapi pada waktu dia ngalami sendiri masalah, takut. Nah ini kan enggak cocok. Disuruh khotbah, ayo sabar, dia suka marah. Lu ini kan enggak cocok saudara. Makanya hari ini yuk kita harus, yang kedua jangan suka bocor mulut. Karena hidup mati itu dikuasai lidah. Kita hari-hari ini jangan gampang ngomong, hidupku sial ya, susah. Kenyataan memang susah. Tapi kita enggak boleh ngomong susah, karena kita tahu di balik setiap kesusahan kita pasti ada berkat Tuhan yang besar. Amin. Daripada ngomong susah, kalau ditanya orang, gimana usahamu yang bangkrut? Usahaku hari ini cuman ngalami kejatuhan sejenak. Nanti akan ditutup dengan berkat Tuhan yang besar. Karena saya percaya Tuhan berjanji di Amsal 111 ayat 5. Diberikannya rezeki buat orang yang takut akan Tuhan. Tepuk tangan buat. Nah itu yang diucapkan. Jangan mulut ini bocor terus. Ngomong yang susah, apes, sial, sepi, bangkrut. Enggak saudara, kita mulai hari ini enggak boleh bocor mulut. Yang ketiga, jangan bocor hati. Hati ini standarnya harus dijaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan supaya terpancar kehidupan. Ya, orang yang bisa jaga hati itu berkatnya besar, saudara. Pasti. Kenapa? Orang yang bisa jaga hati di Mazmur 133 berkata apa? Tuhan memerintahkan berkat buat orang yang bisa diam rukun bersama. Orang bisa diam rukun bersama itu baru jaga hati, saudara. Kalau enggak ada yang namanya jaga hati, enggak mungkin suami istri bisa cocok, cekcok terus. Ayo, kalau setiap hari saudara enggak bisa jaga hati, rumah tangga pasti isinya cuma cekcok, akhirnya cerai nanti. Tapi kalau salah satu bisa jaga hati, yang satu marah, yang satu ya sudahlah Tuhan ngalah, sabar buat Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan itu pasti turun. Yang terakhir perbaiki ya. Jadi 3 hal. Yang terakhir jangan melupakan Tuhan. Yuk kita lihat itu tadi Yeremia 18 ayat 15 kelanjutannya ya. Dan 2 Petrus 3 ayat 9. Setelah itu kita selesai. Pemain musik Bu Kiri bersiap-siap ya. Yuk kita lihat Yeremia 18 ayat 15 kita baca. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesiaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, yang telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Seringkali kita dalam keadaan kepepet, kita mengambil
apa? Ke Gunung Kawi, ya, ke Dukun Jamsi. Nah itu hati-hati loh. Ada orang tanya, Bu, orang Kristen boleh enggak pakai tarot katanya gitu. Ada orang pakai kartu lihat tarot nasibnya gimana. Saya bilang jangan sekali-kali. Allah itu Allah pencemburu. Kita ndak usah tanya tarot, ndak usah tanya Jamsi, ndak usah tanya Gunung Kawi. Yang pasti arah hidupmu di tengah masalah tetap berhasil beruntung. Amin. Ndak mungkin Tuhan itu mau mempunyai rancangan kecelakaan. Saudara ndak usah tanya tentang hari esok. 100% hidupmu dijamin aman lihat hari esok. Ndak akan pernah semua. Yang kedua, 1 Petrus 3 ayat 9a dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Hari ini jangan takut ya. Kalau Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya, maka kita hari ini jangan pernah melupakan Tuhan. Pasti janji Tuhan itu sedang on the way. Kita hari ini yuk, Tuhan tidak pernah lalai. Tapi kita sebagai anak Tuhan jangan lupa janji kita sama Tuhan itu apa. Ya, kalau kita mau janji melayani, jangan tunggu kaya dulu baru melayani. Tuhan sekarang lagi bokek Tuhan, jadi aku tidak mau melayani. Ya, saudara mungkin hari ini kalau sudah percayalah Tuhan tuh tidak pernah lalai. Kalau Tuhan tidak pernah lalai, saudara jangan tahan apa yang saudara bisa lakukan sama Tuhan hari-hari ini. Walaupun yang kita punya hari ini serba sedikit, serba minim, lakukan yang terbaik. Karena Tuhan itu tetap setia. Kita juga dituntut setia. Seringkali kita setia sama Tuhan kalau ada embel-embelnya. Kaya dulu, punya rumah dulu, enggak. Kita hari ini belajar setia karena Tuhan itu cuma lihat kok hati kita itu mengasihi Tuhan enggak sih? Apa mengasihi berkatnya aja. Kalau kita mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun kita tetap mau melayani Tuhan. Dalam keadaan apapun kita mau berkorban buat Tuhan. Buka PowerPoint-nya 3 hal. Jangan melupakan Tuhan ya. Yang pertama, jangan tidak setia dengan menyembah ilah lain. Hari ini jangan pernah ada ilah lain. Sudah, kalau diajak teman ke Gunung Kawi supaya cari pesugihan pelarisan, coret itu. Nanti ujung-ujungnya bayar harganya mahal. Ya, karena orang kalau sudah sampai ngambil berkatnya iblis, itu nutup loh masa depan anak-anak cucumu. Saudara bisa menikmati kekayaan. Saya itu pernah dengar seorang yang bertobat, itu seorang dukun saudara. Dia bilang gini, Bu, kita ini dukun, tidak bisa memberkati kok. Loh tapi kenapa kalau ke dukun kok bisa ada dapat kaya? Itu cuman berkat anak cucu yang dipindahkan. Setelah dia nikmati, anak cucunya nutup semuanya. Makanya firman itu tidak salah. Waktu kita jadi orang benar, keturunan orang benar, takut akan Tuhan, itu pasti menetap dalam kebahagiaan dan akan mewarisi bumi. Hari ini engkau sakit sejenak, pikul salib, itu ada taburan benih buat anak cucumu. Saya bisa melihat, saya itu 16 tahun di proses Tuhan. Saya sudah punya cucu 1 saudara. Kalau dulu mikir anak-anak masih kecil, iblis bilang gini, masa depan anak-anakmu madesu, jodohnya gimana, sekolahnya gimana. Semua yang saya lihat itu gelap, sampai gak bayangin jodoh gimana ya. Bulan depan saya nikahin anak kedua. Tuhan kasih jodoh yang terbaik, kayak diseleksi saudara. Orang tanya, kamu seleksi? Enggak bisa seleksi saya. Mana ada anak zaman now mau dijodoh-jodohin, diseleksi. Tapi saya percaya ada doa orang benar, ada air mata orang benar buat keturunannya, sehingga Tuhan sendiri yang menyeleksi. Anak saya pacaran 10 tahun nikah. Enggak terbukti itu pacaran free sex. Katanya sekolah di luar amburadul, enggak. Yang kedua mau nikah ini anak laki saya pacaran setia saudara. Hampir 7 tahun 8 tahun ini menikah saudara. Tidak pernah ganti-ganti pacar yang katanya playboy, enggak ada. Yang ketiga sudah pacaran 6-7 tahun, Tuhan seleksi semuanya. Tidak pernah mimpi sampai sejauh ini. Makanya hari ini jangan takut.
Kalau kita cepat lakuin sesuatu, saya lihat satu pintu dalam hidup saya, itu membuka pintu hamba Tuhan, pintu pelayanan dibuka. Siapa yang pernah mimpi saya bisa membawa 7 kota besar jadi gembala? Model aja kalau pelayanan sendiri orang tanya, "Bu, ngapain ke Jakarta?" Saya melayani. "Hah, melayani apa Bu Eli?" "Ya saya pelayanan pendeta." Dia kaget lihat saya. "Nggak cocok," katanya. Saya percaya hari ini Tuhan bukan lihat apa yang ada di depan kita, tapi Tuhan melihat hati. Yuk bangkit berdiri. Saya sudah selesai ya. Jadi 3 hal saudara, hari ini jangan sampai melupakan Tuhan ya. Sesusah-susahnya hidup kita, waktu kita nempel sama sumber solusi, Tuhan bukan sumber masalah. Saudara pasti ketemu solusi masalah. Amin. Akhir ibadah kami malam hari ini Tuhan, kembali kami naikkan puji syukur terima kasih kami kepada Engkau Tuhan, atas kehadiran-Mu, atas selawatan-Mu. Setiap pribadi kami merasakan Engkau menjamah kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan buat kami. Kami dengan tubuh yang sehat kami dapat beribadah di rumah-Mu Tuhan. Kami merasakan sukacita, kami merasakan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami telah memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini tidak hanya kami dengar, melainkan kami kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan akan berbuah manis dalam kehidupan ini. Dan kami percaya Tuhan, jika kami melakukan firman-Mu, maka hati Tuhan disenangkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk Ibu Eli yang telah melayani kami malam hari ini Bapak. Kiranya berkat yang terbaik, berkat yang terindah, berkat yang termulia senantiasa Kau curahkan buat Ibu Eli Bapak. Pekerjaannya, keluarganya, anak cucunya, dan teristimewa pelayanannya Tuhan senantiasa diberkati luar biasa oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir malam hari ini, baik onsite maupun online Tuhan. Kami tidak tahu problem kami masing-masing, tetapi Engkau Allah yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Kami serahkan setiap pergumulan kami, persoalan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di saat Engkau datang di dalam kehidupan kami, maka yang sulit bagi kami, Tuhan buat mungkin. Dan semua itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tidak ragu, kami tidak khawatir, karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan pada malam hari ini. WL, singer, musik, multimedia, bagian konsumsi, dan juga pendoa-pendoa yang senantiasa setia untuk mendoakan ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan catat, Tuhan balas berlipat-lipat Tuhan. Berkati Tuhan pekerjaannya. Engkau mengetahui setiap hatinya Tuhan. Rindu selalu untuk melayani Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat yang terbaik pasti Kau berikan buat hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Mari angkat tangan kita saudara, kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan buat berhasil. Dan kami sangat percaya Tuhan, janji yang Kau berikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga tergenapi dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.